Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada hari ini akan mengangkat tema tentang mobilitas dan transportasi cerdas. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan. Pada hari ini akan ada 3 narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Tentunya yang pertama adalah Bapak Dail Umamil Asri dari Bappenas. Selamat pagi Pak Dail. Yang kedua, Bu Ina. Yang kedua Pak Emmanuel Kristanto dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Kris. Dan yang ketiga dengan Pak Muhammad Iqbal. Mungkin kalau di Gunadarma, Pak Iqbal ini sudah dikenal cukup luas ya sebagai seorang IT yang kompeten. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Nah, untuk seri yang ke-17 ini akan dibahas mengenai mobilitas dan transportasi cerdas. Ini hal yang menarik karena konsep dari IKN sendiri adalah akan menjadikan suatu kota yang zero emisi, dan tentunya teknologi yang menuju ke zero emisi ini akan harus berbentuk transportasi cerdas. Oleh karena itu, ini adalah hal yang cukup menarik untuk dibahas kali ini. Nah, di sini ada 3 narasumber tadi. Yang pertama akan menjelaskan mengenai konsep transportasi di IKN sendiri. Dan yang kedua nanti akan membahas transportasi cerdas di DKI sebagai salah satu contoh yang sudah diimplementasikan. Dan yang ketiga nanti akan membahas secara teknologinya. Mungkin tidak panjang-panjang, akan kita langsung menuju ke narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dail Umamil Asri, STMN. Nah, sebelumnya saya akan coba baca daftar riwayat hidupnya. Bapak Dail ini merupakan lulusan dari Teknik Sipil ITB yang lulus tahun 1993 dan pernah juga di jurusan Ekonomi Manajemen Unpad yang lulus tahun 1993 juga. Jadi S1-nya ada 2 bidang. Sedangkan di tahun 2021 telah menyelesaikan kuliahnya di Universitas Hiroshima, Jepang. Sedangkan pengalaman riwayat kegiatannya, kerjaannya dari tahun 1995 sudah menjadi bagian dari kegiatan di Bappenas sampai sekarang. Untuk seminar dan publikasi mungkin Pak Dail ini rajin, hampir setiap tahun ikut conference di luar negeri yang temanya tentu mengusung tentang transportasi. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan Pak Dail untuk memaparkan materi tentang yang berjudul konsep pengembangan transportasi cerdas di IKN. Kira-kira dalam waktu 15 menit. Silakan Pak Dail untuk mempersiapkan materinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya, Bu Ina. Yang kami hormati Bu Ina sebagai host
dan juga para pembicara yang lain, Immanuel Santo, rekan kami di DKI, dan Pak Iqbal yang merupakan pakar IT, sampaikan tadi oleh Wina ya. Sebetulnya sudah selesai ini, kalau sudah ada Pak Iqbal mestinya. Bapak Ibu semua, izinkan saya menyampaikan beberapa hal dalam waktu 15 menit ini, terutama kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ina tadi. Seperti apa sih konsep pengembangan transportasi cerdas di IKN. Namun sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu kaitan dengan yang mendasari kenapa gitu ya diperlukan ini transportasi cerdas. Ada hal yang mendasar yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bahwa pada saat pengembangan desain dari IKN ini ada visi misi, ada visi yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengembangan sampai kepada turunannya ke infrastruktur ya yang dibutuhkan. Ini visi ini menjadi semacam guidance untuk pengembangan seluruh sektor yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan ya beroperasinya ibu kota negara di ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan ini. Meliputi tadi aman, terjangkau, dan mungkin tidak saya sampaikan satu-satu, tapi di sini outcome yang diangkat adalah bukan aspek bentuk infrastrukturnya, tapi kepada outcome KPI-nya, kinerja yang ingin kita capai, bagaimana ibu kota itu dapat menjalankan fungsi ya, dan juga dapat memberikan etalase Nusantara. Di sini bagaimana kota ini dapat sifatnya berkelanjutan, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan juga merupakan simbol identitas negara dengan ada beberapa visi gitu ya. Visi di antara ada 8 ini yang harus dijabarkan. Nah, ada 8 prinsip ya. Ada 8 prinsip. Nah, kira-kira seperti apa sih penjabaran dari 3 visi ini ke dalam prinsip ya dan KPI untuk ibu kota negara ini? Ada 8 prinsip yang harus kita pertimbangkan dan acu bagaimana mengembangkan kebutuhan infrastruktur ya yang diperlukan. Ya, dan terkait dengan tentu memang 8 prinsip ini tentu tidak 100% ya mewarnai semua, namun yang dominan yang terkait dengan teknologi ataupun transportasi cerdas adalah prinsip yang ketiga ya, yaitu bagaimana ikan ini dapat terhubung, aktif dan mudah diakses. Dan di sini ada 3 KPI yang menjadi indikator kinerja ya sebagai service level yang harus dicapai pada saat ultimate-nya tercapai, pembangunan ikan ini tercapai. Yaitu pertama, bagaimana 8 perjalanan ini dapat menggunakan transportasi publik atau mobilitas aktif. Kedua, hanya 10 menit ke fasilitas penting dan simpel transportasi publik dari lokasi residential area maupun dari kantor tentunya, dari office area. Ketiga adalah koneksi transit ekspres dari kawasan inti pusat pemerintahan ke airport. Ditargetkan tahun 2030 ini tidak lebih dari 50 menit.
Ini kira-kira KPI utama yang terkait langsung dengan transport, walaupun tentu memang kita tidak bisa, walaupun dalam pengembangan transportasi juga harus merefer kepada KPI ya, yang lain yang ada 24 ya, termasuk bagaimana prinsip kawasan alam ini dijabarkan melalui KPI yang satu-satu kira-kira seperti itu. Lanjut ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya overview kawasan ibu kota Nusantara itu sendiri, Bapak Ibu semua. Total delineasi wilayah IKN mencapai 256.000. Di sini yang hijau ini ya, dan kawasan IKN-nya ya, yang hijau muda, ini ada hijau agak tua, agak hijau muda ini. Di luar yang putih ini adalah 56.000 hektar, ya. Dan di dalamnya itu yang putih, yang ini ada kawasan inti pusat pemerintahan, 6.600 hektar. Dan diharapkan total wilayah IKN yang mencapai 256.000 ini akan menjadi katalis untuk wilayah Kalimantan, dengan juga pemanfaatan keunggulan dari kota Balikpapan dan Samarinda yang kita kenal saat ini, dan 7% IKN akan menjadi ruang terbuka hijau ya, dengan di mana 60% menjadi area yang dilindungi dan sukses untuk area produksi pangan, dan IKN dikembangkan dengan 100% energi bersih. Ini kira-kira yang menjadi salah satu indikator utama capaian yang harus dijaga gitu ya. Dan untuk di kawasan IKN itu sendiri yang hijau ini yang 56.000 terdiri dari berbagai zona mixed use dan neighborhood yang mendukung konsep bagaimana orang dengan 10 menit ini berjalan kaki ya dapat mencapai destinasi seperti kawasan komersial ya. Termasuk juga bagaimana konektivitas sosialnya juga dapat ini diselenggarakan. Didesain selaras dengan alam dengan minimal 50% ruang hijau. Dan ini juga sudah saya sampaikan tadi, 80% perjalanan atau melalui transportasi publik atau mobilitas aktif untuk sementara. Di kawasan pusat inti pemerintahan meliputi 6.500 hektar yang bagaimana kita juga bisa mewujudkan kawasan pemerintahan nasional dengan smart government yang dapat terselenggara di situ. Nah, khusus terkait dengan transportasi, dalam pengembangan transportasi cerdas, ada prinsip dasar yang harus disampaikan oleh kami di sini, bahwa kita fokus ke aspek mobilitas dan konektivitas. Dan semata-mata bicara transportasinya gitu ya. Tapi inilah yang kita usung. Bagaimana rencana pergerakan di IKN memastikan integrasi transportasi dan tata kelola lahan use ya untuk memenuhi kebutuhan perjalanan, mengurangi kebutuhan infrastruktur dan memaksimalkan efisiensi serta aksesibilitas. Sementara mobilitas transformatif dan integrasi yang fokus pada proses itu juga menjadi salah satu yang kita canangkan sebagai pendorong ekonomi utama dan faktor pembeda untuk ibu kota Nusantara ini. Melalui penyediaan tempat dan jaringan yang terhubung dengan baik, mudah diakses, tangguh, dan berorientasi pada masa depan. Jadi kita bagaimana menyusun the future of the future ya, bukan the future of the past. Ya, ini yang dimana KPI yang relevan yang memang harus kita terikan dicapai adalah tadi sudah sampaikan di depan, yaitu perjalanan dengan publik, transport 10 menit transportasi penting dan simpul transportasi, dan tidak lebih 50 menit ke koneksitas Transit Express dari KIPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan ke ekspor pada tahun 2030. Nah, untuk menjabarkan tadi strategi apa yang harus kita capai untuk mendukung KPI, ya, 3 KPI utama yang relevan dengan transportasi atau penting adalah: satu, menciptakan kota yang terhubung, di mana transportasi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN, dan 3 kota, ya, 3 kota
dengan prinsip utama yang meliputi konektivitas eksternal, internal, dan pintu gerbang IKN dengan tadi KPI-KPI yang sudah disampaikan, kota yang kompak dan mudah dikembangkan, ya, bagaimana memastikan pengembangan terpadu dan terhubung, memusatkan perhatian pada transportasi terpadu dan tata guna lahan, TOD, mempertimbangkan pertumbuhan area perkembangan dan menyediakan layanan yang mendukung konsep tinggal, kerja, dan bermain. Ketiga adalah kota yang kompak dan mudah diakses. Nah, ini yang juga masih terkait dengan sebelumnya, bagaimana memperlukan transportasi umum dan tersendah emisi guna menciptakan tempat yang berkelanjutan dan menyediakan sistem transportasi yang adil bagi masyarakat. Nah, strateginya di sini untuk yang ketiga adalah area berkepadatan tinggi akan dilayani oleh koridor transportasi primer dan stasiun sebagai hub modus utama. Keempat adalah kota yang aktif dan ramah pejalan kaki. Tentu di sini adalah bagaimana mengutamakan pejalan kaki daripada kendaraan. Di mana IKN dibangun dengan menyediakan kawasan pejalan kaki sehingga menyediakan ibu kota baru sebagai tempat yang layak untuk tinggal, bekerja, dan bermain. Berikutnya adalah kota yang efisien dan aman serta resilient, ya. Yang bagaimana mengutamakan manusia penerapan strategi pengangkutan yang inovatif, kualitas terhadap transportasi umum, adopsi ITS dan solusi teknologi baru, menyediakan kebijakan pendukung keseimbangan dalam pengutamaan moda transportasi. Di sini strategi yang utamakan adalah perencanaan rumija untuk mobilitas aktif, penerapan lingkungan 10 menit, serta pengoptimalan kargo, serta penggunaan ITS untuk jaringan transportasi umum. Dan yang keenam adalah kota yang siap menghadapi masa depan, tentunya mendapat yang inovatif berdampak positif pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi IKN itu sendiri. Mungkin waktunya ini relatif sudah hampir habis, ya. Sedikit saya menyampaikan kira-kira ini gambaran konektivitas regional di kawasan IKN, bagaimana kita coba menghubungkan tiga kota ini menjadi juga pendukung bagaimana kita menciptakan konektivitas regional ini di IKN ini dengan sekitarnya dapat terhubung dengan baik dengan prinsip meliputi konektivitas eksternal ke IKN, di luar IKN, konektivitas internalnya, setelah bagaimana ini juga menjadi bagian dari Nusantara Gateways. Nah, ini kira-kira meliputi jaringan tol, pelabuhan, bandara, maupun jaringan KA. Nah, sementara untuk urban itu sendiri, untuk urban ini ada beberapa strategi yang kita dorong untuk lebih mendedikasikan bagaimana memfasilitasi transportasi motorized sebagai bagian dari integrasi moda di siklus transportasi di sini. Yang tadi sudah sampaikan secara umum tadi di depan. Dan terakhir adalah yang mungkin yang saya terkait dengan ITS adalah menciptakan seamless mobility. Bagaimana menciptakan autonomous vehicle terintegrasi dengan TOD, intelligent transport system, integrasi simpul transport dan kawasan pemukiman, serta interkoneksi jalur pejalan kaki yang mungkin yang ini yang saling berkolaborasi, ya, dengan infrastruktur yang ada, termasuk di sini tidak hanya public transport tapi juga adalah logistiknya. Ini yang mungkin tidak mudah, tapi ini menjadi salah satu menjadi strategi kita untuk menciptakan hal tersebut. Nah, kira-kira selanjutnya bagaimana sih kita bisa menciptakan smart transportasi itu yang bisa berkontribusi terhadap IKN? Pertama tentu adalah apa sih masalah utama saat ini di Indonesia, ya. Terus dari isu inilah kita akan coba tindak lanjutnya untuk menciptakan sebuah proses membangun rencana induk ITS di IKN ini, ya. Dan sebetulnya ini sudah ada beberapa yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di Kemenhub. Apa itu ITS, ya, fokus area dan tindak lanjut ITS ini yang menjadi salah satu upaya kita untuk bagaimana mengembangkan ITS secara nasional, dan itu kita wujudkan delivery dalam wilayah IKN ini. Ini bagaimana seperti apa IKN di tahun 2024, 2030, termasuk juga bagaimana kita menciptakan, ya, teknologi yang bekerja, ya, untuk masyarakat, ya, dengan standar yang diinginkan, termasuk juga memaksimalkan value dari masyarakat itu sendiri. Saya pikir ini sudah kami sampaikan tadi. Nah, sebetulnya kita sudah melihat bagaimana
juga melakukan benchmarking kepada negara-negara yang sudah mengembangkan konsep transportasi cerdas ya. Beberapa sudah kita lakukan, dan bahkan saat ini juga kami Transport sedang melakukan itu, bagaimana lebih detail mengembangkan konsep transportasi cerdas itu sendiri dengan mengacu kepada perkembangan dilakukan oleh beberapa negara untuk kota-kota yang mereka kembangkan, mulai dari Singapura, South Korea, Jepang, Cina, USA ya, Amerika, Eropa, dan Indonesia sendiri. Dan kita coba bandingkan kebutuhan segmennya itu juga aspek kebijakannya, terus bagaimana kita menyusun pembentukan pilot project-nya, terus penyusun standar dan framework-nya, terus bentuk kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara yang lain maupun juga dengan mitra pembangunan baik BUMN swasta maupun juga mitra pembangunan dalam bentuk donor country ya, serta lembaga yang melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, di Indonesia ini sudah rasanya sudah dikembangkan tentunya, dan untuk penelitian saat ini menjadi Litbang. Saya pikir waktunya sudah hampir habis ya. Saya minta satu menit lagi Bu Ina. Ya. Silakan. Barangkali sebagai mungkin pasti langkah-langkah saat ini yang sudah dikembangkan di darat, teman-teman di perhubungan darat sudah menyusun semacam pra-FS kebutuhan sistem transportasi darat di KIPP, dan mungkin ini masih berbasis kepada generik ya, kebutuhan generik yang kami juga di Bappenas coba menggali dan menjahit dengan kebutuhan yang sifatnya intermoda, termasuk juga aspek tidak hanya urban transport tapi ke logistiknya, termasuk juga ke pengembangan ekonominya. Nah, ini yang mungkin sebagai baseline bisa jadikan sebagai salah satu pertimbangan bentuk sistem transportasi darat yang sudah sedikit banyak akomodasi kebutuhan yang disebut dengan apakah itu cerdas walaupun mungkin belum ke arah sempurna, dan kebutuhan teknologi yang dibutuhkan untuk itu meliputi dari ini manajemen informasi, sistem keselamatan, operasi kendaraan, transportasi umum, sampai ke sisi manajemen permintaan perjalanan. Demikian mungkin sebagai gambaran, mungkin kita bisa diskusi di sesi diskusinya. Terima kasih Bu Ina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dail. Pemaparannya sebetulnya harusnya bisa lebih panjang ya, karena sangat menarik itu. Dengan sesuatu yang belum ada terus nanti akan menciptakan sesuatu yang baru juga. Karena sebetulnya di Indonesia juga masih sangat jarang tentang transportasi cerdas ini. Tapi mungkin nanti akan ada tanggapan dari Pak Immanuel mengenai apa yang sudah disampaikan dari Pak Dail. Mungkin silakan Pak Immanuel memberikan tanggapannya. Terima kasih Bu Lina, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan selamat pagi pendengar yang pada pagi hari ini bergabung bersama kami. Jadi menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Dail tentang konsep pengembangan IKN. Saya lebih menyoroti hal-hal yang terkait dengan pengembangan transportasi di IKN, terutama dalam hal pengembangan atas konsep transportasi cerdasnya. Jadi sebagaimana tadi disampaikan Pak Dail bahwasanya untuk pengembangan transportasi cerdas ini terikat dengan KPI yang sudah ditetapkan. Jadi kami sangat setuju sekali bahwasanya untuk pengembangan transportasi di IKN ke depan, seyogyanya sudah memperhitungkan atau menetapkan parameter-parameter utama yang memang disepakati bersama dan dijadikan rujukan bersama untuk pengembangan arah transportasi ke depannya. Tadi kami lihat menarik sekali, di situ ada KPI terutama untuk indikator 80% public transport, kemudian terkait dengan
mobilitas ya. Tadi ada 2 KPI di bawah 50 menit untuk transit dari inti ke airport, kemudian 10 menit berjalan kaki. Ini merupakan bagian dari konsep bagaimana menyediakan fasilitas yang benar-benar seamless untuk masyarakat bertransportasi. Jadi menurut kami sudah tepat arah pengembangan ke depan, karena sebagaimana konsep utama transportasi bahwasanya suatu sistem transportasi yang baik harus mampu memindahkan orang, bukan memindahkan kendaraan. Jadi prinsip dasar transportasi adalah memindahkan orang atau barang. Jadi prinsip utamanya yang harus disepakati bersama adalah bagaimana memindahkan pergerakan orang ini seoptimal mungkin dengan meminimalisir sarana yang ada. Jadi kalau sebagaimana saat ini sudah terjadi di beberapa kota besar, di mana pengembangan arah transportasi justru menyediakan fasilitas kepada pergerakan sarananya, itu otomatis lambat laun akan mengalami keterbatasan dengan ketersediaan ruang yang ada. Jadi terkait dengan pengembangan transportasi cerdas ini, seyogyanya bisa mendukung atau mengoptimalkan pergerakan-pergerakan yang ada, baik itu pergerakan manusianya, pergerakan sarananya, maupun pengembangan prasarana yang ada. Demikian tanggapan dari kami, Bu Lina. Manuel, mungkin saya lanjutkan kepada tanggapan dari Pak Iqbal untuk memberikan tanggapan Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dail. baik. Terima kasih Bu Nadalina. Ya, informasi dari Pak Nail tuh jadi mimpi kita semua untuk bisa diwujudkan di ibu kota negara. Jadi memang kelihatannya kita tuh membutuhkan istilahnya apa ya, integrated transportation management system akhirnya menyeluruh, sehingga prinsip dasar memindahkan orang yang tadi disampaikan oleh Pak Immanuel bisa menjadi efektif dan optimal. Jadi mungkin secara nasional kita membutuhkan itu juga supaya bisa diimplementasikan di semua kota-kota yang memang besar itunya ya, besar kebutuhan pemindahan orangnya. Ini mungkin itu aja mungkin Pak. Kayaknya kita memang kolaborasi itu harus segera harus segera kita rencanakan dengan baik. Itu saja mungkin dari saya tambahannya. Terima kasih. Kembali ke Bu Nahdalina. Baik. Terima kasih. Karena waktunya sudah akan untuk melanjutkan ke segmen 2 akan ada break dulu sebentar. Nanti sesudah itu akan kita lanjutkan ke materi paparan yang kedua. Terima kasih. Besat kapung luhur jauh di awang-awang, beber kencang jangna bangun taya karingrang, suku naranggoas rejeng pamatuk nangeluk, gepak mega bari hibernata nyuruk, saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeng pertentang kaya bandinganana. Gimir dipika serap kusta sama taya karempan kasien lepir wawanena manuk dadali
pangka koncarana resep kahiji rukun sakabena hirup sauyunan tarapa hiri-hiri silipikanya teinggis pelapati manuk dadali ngandung siloka sinatria gersakumna bangsa di negara Indonesia. Besat ngapung luhur jauh di awang-awang beber kencang cangna bangun taya karingrang sukuna ranggoas receng pamatuk nangaluk ngepak mega bari bernatarik nyuruh saha anu bisa nyusul kana tandangna gandang jeung pertentang taya bandinganana dipika gibir dipika serapu sesama taya karempan kasieun leber wawanena manuk dadali manuk panggagahna berlambang sakti Indonesia Jaya manuk dadali pangka koncarana resep kahiji rukun sakawena hirup sauyunan tarapa hiri-hiri silih pikanya teinggis pelapati manuk dadali ngandung siloka sinatria gersakumna bangsa di negara Indonesia gersakumna bangsa di negara Indonesia. Ya, kembali lagi kita ke acara UG Talk eksklusif IKN seri ke-17. Melanjutkan segmen yang pertama tadi, kita masuk ke segmen kedua yang akan membahas tentang pengembangan ITCS Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu contoh penerapan transportasi cerdas yang sudah diterapkan di Indonesia. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Immanuel Kristanto, SIT MT. Sebelum melanjutkan paparannya, mungkin akan saya perkenalkan dulu kurikulum vitae-nya. Bapak Immanuel lulus dari Sekolah Transportasi Darat, Sekolah Tinggi Transportasi Darat tahun 2020 dengan menyandang gelar sarjana Sains Ilmu Terapan di bidang transportasi tentunya, dan lulus di UGM tahun 2002 mengambil magister di bidang transportasi juga. Pada saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya silakan Pak Immanuel untuk menyampaikan paparannya mengenai pengembangan ITCS yang sudah ada di Kota Jakarta tentunya. Waktu dan tempat silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Lina. Jadi selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa yang pada pagi hari ini bergabung bersama kami. Pada hari ini kami akan sedikit menyampaikan atau menginformasikan tentang pengembangan Intelligent Transportation System, atau lebih tepatnya pengembangan Intelligent Traffic Controlling System di Provinsi DKI Jakarta. Jadi sebagaimana kita
kita ketahui bersama bahwasanya saat ini pengaturan lalu lintas atau transportasi sudah menuntut teknologi yang mau tidak mau harus kita ikut sertakan dalam pengembangannya. Jadi penataan transportasi di Provinsi DKI Jakarta, khususnya sesuai dengan topik pada pagi hari ini, kami akan lebih menyoroti tentang penerapan ITS atau ITCS di Provinsi DKI Jakarta. Jadi dalam paparan kami akan kami bagi dalam dua bagian utama. Yang pertama, kami akan menginformasikan tentang teknologi ITS atau cikal bakal dari ITS yang saat ini sudah diimplementasikan di DKI Jakarta. Dan di bagian kedua nanti kami akan menyampaikan rencana pengembangan dari ITS yang saat ini sudah ada, yang mudah-mudahan tahun ini sudah bisa terbangun dan bisa kita manfaatkan. Jadi pengembangan ITCS di Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari kondisi yang ada saat ini, di mana kondisi saat ini kami sudah menerapkan apa yang disebut dengan area traffic control system, yang pada dasarnya sistem ini merupakan suatu alat untuk pengaturan lalu lintas bersinyal secara koordinasi yang mencakup suatu wilayah yang bisa dilakukan secara terpusat di ruang kendali utama. Keunggulan dari ATCS yang saat ini ada, yaitu mampu mengendalikan lampu lalu lintas dari satu ruang kontrol utama, kemudian mampu melakukan analisa data yang diterima melalui kamera detektor, kemudian mampu memadukan pengaturan dari beberapa simpang, dan dilengkapi juga dengan beberapa fitur-fitur tambahan yang sifatnya berfungsi untuk melakukan optimalisasi atas simpang. Jadi pengaturan di simpang bisa kita ibaratkan sebagai dua mata sisi dari satu pisau, di mana kedua sisi tersebut harus tetap kita perhatikan dan kita sinergikan. Jadi jika kita melihat kondisi suatu simpang, di mana simpang itu simpang sebidang, kita atur pasti akan ada delay atau kemacetan. Tidak kita atur pun pasti akan menimbulkan kemacetan yang bisa berdampak ke ruas-ruas jalan lainnya. Jadi sistem ATCS ini kita berlakukan atau kita terapkan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ada, di lain sisi mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas yang sudah ada, di mana pada suatu saat yang bersamaan dapat pula dilakukan sinergi atau pengaturan untuk beberapa simpang secara otomatis. Ini adalah sedikit gambaran tentang proses dari sistem ATCS yang saat ini sudah ada. Di angka 1, di situ memperlihatkan bahwasanya ada proses input data yang diperoleh dari kamera detektor. Ya. Datanya berupa apa? Datanya berupa volume lalu lintas. Ditangkapnya oleh apa? Ditangkap oleh kamera maupun detektor. Data dari kamera dan detektor dikirim ke server yang ada di control room,
untuk kemudian dilakukan pengolahan oleh server melalui mekanisme pengoptimalisasian simpang. Data-data dari lapangan yang sudah diproses akan dikembalikan ya, melalui controller, untuk kemudian controller melakukan proses optimalisasi simpang-simpang mana saja yang perlu penanganan segera, dan kaki-kaki persimpangan mana yang memerlukan prioritas lebih untuk diberikan waktu hijau yang lebih lama atau disesuaikan dengan volume yang ada. Jadi selain penerapan ATCS tadi, kami di DKI Jakarta memiliki alat pemantauan lalu lintas berjumlah kurang lebih 232 titik yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan mengambil prioritas di ruas-ruas jalan utama. Kamera 232 titik terdiri dari 78 kamera PTZ dan 154 kamera fix. Kemudian untuk mendukung sistem ATCS yang ada, kami mengkombinasikan pengaturan lalu lintas dengan papan informasi dan speaker system yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, baik itu yang bersifat kondisi lalu lintas maupun alternatif-alternatif rute yang bisa diambil oleh masyarakat pada waktu masyarakat melintasi lokasi-lokasi penempatan VMS kita, yang mana kegiatan ini, langkah ini diambil untuk memberikan identifikasi atau informasi awal kepada masyarakat agar mereka bisa menentukan rute perjalanannya secara lebih efisien. Selain beberapa alat variable message sign, kami juga mengkombinasikan sistem yang ada dengan menambahkan beberapa device tambahan yang berupa sensor traffic counting, yang mana sensor ini sifatnya adalah mensupport dari sistem yang sudah ada untuk mengcover areal-areal yang memang belum bisa tercover secara optimal oleh sistem. Jadi sampai saat ini kami sudah menempatkan kurang lebih sekitar 35 unit sensor di beberapa ruas jalan utama, dan untuk ke depan sensor ini akan terus kami kembangkan agar semakin bisa mengcover seluruh wilayah di DKI Jakarta. Ini adalah bentuk atau contoh dari data-data yang bisa kita combine. Data ini kita jadikan asupan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut oleh aplikasi yang sudah terpasang saat ini agar diperoleh suatu pengaturan sistem persinyalan yang optimal dengan tujuan utama untuk mengurangi delay di persimpangan. Ini sedikit gambaran tentang aktivitas di ruang kontrol kami. Jadi di ruang kontrol kami selain melakukan optimasi terhadap sistem, juga dilakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas pemantauan dan himbauan kepada masyarakat terkait dengan kondisi lalu lintas dan program-program pemerintah yang memang perlu segera disampaikan dan diketahui masyarakat. Nah, dari sistem ATCS yang sudah ada, saat ini kami tengah melakukan pengembangan lebih lanjut atas sistem yang ada, karena sistem yang ada tadi sudah dibangun kurang lebih tahun 2010 awal. Kami merasakan bahwasannya sistem sudah perlu untuk dilakukan upgrading untuk menyesuaikan baik dengan tingkat volume lalu lintas yang ada maupun dengan pola-pola pergerakan yang saat ini semakin masif dan semakin aktif. Jadi kami menyebut sistem ini
lebih dengan sistem kendali lalu lintas cerdas atau ITCS, yang pada prinsipnya adalah memberikan ruang pergerakan yang lebih efisien kepada kendaraan yang hendak melintasi suatu persimpangan. Karena seperti bagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya persimpangan merupakan suatu titik pusat kemacetan yang baik itu dilakukan maupun tidak dilakukan pengaturan akan menimbulkan suatu tundaan, yang mana tundaan ini harus dioptimalkan atau diminimalisir disesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang ada. Jadi ITCS yang saat ini sedang kami bangun itu memiliki fungsi-fungsi utama untuk mendeteksi kemacetan, melakukan sinkronisasi aktivitas antara lampu lalu lintas yang satu dengan yang lain, kemudian mampu melakukan pembaruan setting lampu secara real time dan mampu melakukan prediksi untuk beberapa waktu dan beberapa hari ke depan. Kemudian mampu memberikan informasi kepada pengemudi tentang berapa kecepatan ideal yang harus mereka ambil. Dan salah satu fitur pengembangan yang sangat menarik adalah sistem ini mampu memberikan prioritas atas kendaraan-kendaraan yang kita anggap sebagai kendaraan yang memerlukan prioritas. Tidak saja kepada angkutan umum, akan tetapi bisa diterapkan kepada kendaraan-kendaraan yang memang memerlukan prioritas utama, diantaranya ambulans, kemudian mobil pemadam kebakaran, dan mobil VIP. Nah, ini adalah konsep pengembangan ke depan. Yang membedakan di sini adalah bahwasannya pengembangan ITS atau ITCS ke depan ini akan kami lakukan melalui fasilitas atau teknologi artificial intelligence, yang mana kondisi ini mampu memberikan prediksi dan pembelajaran atas kondisi lalu lintas yang ada, sehingga sistem mampu melakukan tugasnya secara adaptif untuk melakukan optimalisasi. Ini adalah gambaran saja tentang fitur-fitur tadi. Yang pertama, vehicle actuation, dia setiap 2 detik kontrol menghitung apakah perlu dilakukan penyesuaian aktivitas lampu lalu lintas atau tidak. Kemudian fasilitas green wave atau hijau, pada saat pengguna jalan memasuki satu persimpangan, dia akan diberikan fasilitas hijau selama melintasi beberapa persimpangan yang ada di depan. Kemudian ini adalah fasilitas untuk angkutan umum atau bus priority, ataupun fasilitas yang bisa kita lakukan atau kita terapkan untuk kendaraan-kendaraan yang kita anggap sebagai kendaraan-kendaraan prioritas. Prinsipnya adalah sistem mendeteksi, kemudian sistem melakukan prioritas dengan memberikan nyala hijau kepada lampu persimpangan di mana persimpangan tersebut dilewati oleh kendaraan. Kemudian sistem akan kembali ke pengaturan normal setelah kendaraan yang kita anggap sebagai kendaraan VIP tersebut melewati persimpangan yang diprogramkan. Ini adalah kondisi real di lapangan yang saat ini tengah kami bangun. Nah, yang perlu kami tekankan di sini adalah dengan penerapan ITS yang baik dan tepat, itu akan meningkatkan efisiensi paling tidak 13 detik delay di persimpangan untuk tiap kali satu siklus. Jadi bisa dibayangkan saat ini 13 detik itu satu persimpangan, kemudian satu hari dia dapat berapa puluhan ataupun ratusan siklus. Dengan penerapan ITS ini diharapkan bahwasanya terjadi pengurangan atas delay sehingga optimalisasi simpang bisa tercapai. Kemudian sedikit lagi kami akan informasikan mengenai pengembangan ITS kami ke depannya. Jika saat ini kami lebih fokus kepada Intelligent Traffic Controlling System, ke depan kami ingin lebih mengarah kepada pengembangan ITS yang sebenarnya, yang mana pengembangan ini sudah masuk dalam master plan yang ada di pengembangan ITS DKI Jakarta,
dan saat ini sedang kita legalkan melalui pembuatan Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jalan. Jadi pengembangan ITS ini akan kita legalisasi agar bisa dijadikan pedoman untuk pengembangan ITS di DKI untuk masa-masa berikutnya. Ini adalah beberapa penjelasan tentang apa pengembangannya, yaitu yang meliputi pengembangan traffic control management, kemudian public transport service improvement, kemudian traffic safety dan aksiden yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang kecelakaan. Kemudian kita juga akan aplikasikan electronic payment yang akan diintegrasikan antara pengembangan ETS dengan pengembangan ERP dan pengembangan sistem angkutan umum lainnya yang meliputi MRT, LRT, dan pengembangan Transjakarta. Kemudian salah satu yang kelihatan sederhana tetapi sangat membantu masyarakat adalah pengembangan Traveler Information System yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat-tingkat kemacetan, alternatif jalan, dan hal-hal yang harus diketahui secara cepat oleh masyarakat pengguna transportasi. Kemudian yang terakhir adalah manajemen operasi angkutan barang. Ini lebih kepada pengembangan untuk meningkatkan atau mengawasi over dimension dan overload, yang mana odol ini seringkali menjadi faktor utama kecelakaan yang memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Demikian Bu Lina yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf agak lebih beberapa menit. Terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya dan paparannya. Sebetulnya juga sama, ini menariknya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dail ya, mengenai traffic, mengenai lalu lintas itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari baik di perkotaan, terutama di kota-kota besar gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin nanti akan ada paparan tanggapan dari mungkin Pak Iqbal ya, yang akan menanggapi paparan dari Pak Immanuel. Nanti sesudah ini kita lanjutkan dengan tanggapan dari Pak Dail. Silakan Pak Iqbal. Terima kasih Bu Nahdalina. Terima kasih atas penjelasan Pak Immanuel ini tadi. Rupanya DKI sudah masuk ke next level lagi ya, proses transportasi cerdas dengan memanfaatkan artificial intelligence tadi. Jadi sistem analitiknya menjadi lebih dengan banyak data di setiap simpangan dan seterusnya. Pengolahan dengan teknik-teknik artificial intelligence akan membuat pengolahan menjadi lebih detail dan menjadi lebih akurat dan juga lebih cepat. Sehingga pengambilan keputusan di setiap kejadian yang ada di jalan itu bisa juga semakin cepat dan tepat, insya Allah. Itu satu apresiasi ya. Terutama saya juga sebagai pengguna jalan tadi memang saya sangat melihat informasi-informasi yang real time yang ada di board di jalan itu, misalnya seperti di jalan-jalan tol dan seterusnya. Kalau jalan-jalan jalur tertentu merah itu akhirnya saya bisa memutuskan dengan cepat supaya saya tidak menjalani kemacetan gitu yang tadi delay itu Bu ya. Itu juga sangat bermanfaat sekali bagi kita. Saya juga merasakan sudah manfaatnya, sehingga kemudian kita semua jadi terlibat nih dari rakyat sampai penyelenggara jalan, lalu lintas jalan itu. Ada proses perubahan menjadi smart travel behavior tadi, menjadi lebih baik. Mungkin itu sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Iqbal. Mungkin dilanjutkan dengan tanggapan dari Pak Dail, silakan. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Immanuel tadi, saya kepikir ya, DKI sudah mengembangkan konteks ITS yang ke depan bukan bagian dari, mungkin saya bukan cikal bakal, sudah bagian setengah jalan Pak ya, dari apa yang disebut dengan smart transportation.
konsep smart city-nya ini kita masih belum memiliki konsep yang mana guideline ini belum utuh ya, bukan di DKI tapi secara umum. Padahal ke depan yang kita minta itu adalah smart city. Tapi karena smart city sampai sekarang memang belum kaedah maupun KPI-nya sendiri masih diformulasikan, dan juga hubungan antar KL masih juga di siapa yang di leading sektornya. Di sini kita lihat bahwa dari sisi transport kita harus maju juga Pak ya, Pak Kris ya. Pak Imanda sudah maju, dan harapan kami mungkin ke depan karena DKI memang tidak hanya satu kota yang dipisahkan dengan Jabodetabek, kolaborasi dengan Jabodetabek juga memang ini perlu didukung ya Pak ya, kontak kerjasama infrastruktur ini yang IDS ini, supaya DKI itu juga mungkin bisa lebih bisa menyiapkan mengantisipasi ya pergerakan di luar DKI-nya, karena memang ini terhubung dengan jaringan yang ada di luar DKI. Kedua, saya sangat appreciate juga bahwa ke depan Pak Immanuel di DKI juga tidak semata-mata untuk kebutuhan mobilitas kendaraannya Pak ya, tapi ke depan memang juga untuk kendaraan logistik ya Pak, dan termasuk juga tidak hanya pengumpulan data odol, tapi bagaimana instrumen ITS ini digunakan juga untuk menegakkan hukum Pak, dari sisi kewenangan kemudian di dinas perhubungan, baik itu terhadap kendaraan-kendaraan yang tadi melanggar overdimension, overloading, dan sampaikan tadi jembatan timbang, mungkin nanti jembatan timbang tidak perlu lagi ada jembatan timbang, langsung dipasang di jalan ya Pak. Artinya di situ kita pasang ITS yang memang terkoneksi langsung dengan pasti dinamika pelanggaran yang terjadi di jalur-jalur atau di jalan di DKI. Dan ini kami juga di Bappenas sedang mendorong teman-teman di BPTJ bagaimana ITS ini ke depan juga merupakan menjadi instrumen untuk juga pengguna kendaraan tadi bisa shifting dengan melihat situasi seperti itu. Dari awal dia sudah bisa merencanakan tidak hanya saat di jalan, tapi juga saat dia mau menggunakan kendaraan, berpikir apakah saya menggunakan mobil ataupun di public transport atau cuma kesimpulan. Hal ini mungkin sangat baik apabila dimanfaatkan sampai ke sana sehingga mengurangi beban DKI ke perjalanan ke DKI. Saya pikir itu yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Immanuel untuk pendidikan ini juga berkembang, dan walaupun IKN ibu kotanya pindah ke sana, tapi dari sisi pemanfaatan ITS-nya tidak bergerak terus ya Pak. Baik, demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Dail. Ya, terima kasih. Untuk segmen 2 ini mungkin sudah waktunya sudah selesai, tapi tadi PR-nya masih sangat banyak ya sebetulnya, baik di DKI maupun di rencana IKN mengenai ITS ini atau Intelligent Transport System-nya. Nanti kita akan lanjutkan ke segmen ketiga, yaitu mengenai teknologi yang mungkin akan mendukung transportasi cerdas di IKN nanti. Terima kasih atas perhatiannya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya.
Kembali lagi kita berbincang-bincang di UG Talk dalam kegiatan UG Talk eksklusif IKN seri ke-17 tentang mobilitas dan transportasi cerdas. Melanjutkan segmen yang sebelumnya, di sini segmen ketiga akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Iqbal Eskom MMSI akan menyampaikan tentang mewujudkan transportasi cerdas di ibu kota negara. Sebelum menyampaikan paparannya, tentunya akan saya kenalkan dulu. Pak Iqbal ini S1 lulusan dari Universitas Gunadarma, jurusan Teknik Komputer. Jadi kalau yang dua tadi mungkin di bidang teknik sipil, kalau yang ini ahli komputer. Gitu. Yang lulus tahun 1998 dan S2 ditempuh di Universitas Gunadarma juga, jurusan Sistem Informasi Bisnis tahun 2021. Dan tahun 2011 lulus S3 dari Universitas de Bourgogne, Prancis, dengan bidang computer vision. Sekarang menjabat sebagai dosen di Gunadarma dan juga menjadi Dewan Kota Cerdas di Kota Depok. Untuk selanjutnya silakan Pak Iqbal menyampaikan materi tentang. Baik. Terima kasih Bu Nahdalina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan saja dari dua narasumber sebelumnya dari bidang pemerintahan. Jadi saya sebagai bidang akademik ini mencoba ingin turut sumbang pikiran terkait dengan bagaimana menerapkan smart transportation di kota-kota ibu kota negara ataupun di semua kota bisa seperti itu. Nah, bagian pertama dari presentasi saya akan saya mulai dengan menelaah rencana transportasi pada IKN. Lalu baru setelah itu nanti kita akan masuk ke solusi TIK untuk transportasi. Memang kita ini berangkat dari visi kota masa depan di negeri kita, yaitu ada di RPJPN 2025-2045, bahwa di situ kita pengen mencapai satu kota yang layak, aman, nyaman, kota yang hijau, kemudian kota yang cerdas dan berdaya saing dengan berbasis teknologi. Dan punya identitas kita yang tidak hilang, dan kemudian membangun keterkaitan dan manfaat antar kota, berarti kolaboratif. Nah, itu pun dituangkan di dalam prinsip ibu kota negara dari dokumen yang saya baca ini. Tadi sudah dijabarkan detail tentang 8 prinsip dan masing-masing prinsip ternyata ada KPI-nya dari Pak Dail tadi. Memang saya cuma menggarisbawahi bahwa terkait dengan TIK ini bisa sangat mendukung sekali tentang keterhubungan kota, terus kemudian peningkatan optimalisasi kegiatan-kegiatan perkotaan yang lainnya. Nah, dari situ juga saya juga telah membaca ada arahan Bapak Presiden terkait dengan transportasi nih, khususnya sekarang saya sudah masuk ke bagian transportasi maksud saya, bahwa itu menjadi kota itu harus menjadi smart city, ya, menjadi green city, sustainability, dan itulah jadi kebijakan pemerintah. Kemudian dari Menteri Perhubungan juga sudah membreakdown lebih jauh lagi bahwa transportasi itu harus yang seperti apa, ya, bisa diterapkan di kota tersebut gitu. Salah satunya mungkin listrik dan kemudian waktu tempuh yang cepat, ya, dan semuanya menjadi optimal bagi masyarakat dalam mendukung pergerakan masyarakat. Nah, melihat sebaran sektor perkotaan di kawasan IKN yang terdiri dari kawasan barat, kawasan timur, kemudian kawasan inti pusat pemerintahan yang di dalamnya itu banyak tempat-tempat yang membuat orang melakukan mobilitas, maka kemudian
Saya juga sudah baca bahwa ada salah satu konsep yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pendekatan pola transportasi, yaitu transit oriented development. Jadi penentuan tempat-tempat atau identitas wilayah itu harus diperjelas. Kemudian ada perencanaan akses terhadap tempat-tempat itu sehingga mobilitas masyarakat bisa terkendali dengan baik dan bisa berlangsung secara optimal. Nah, dari situ kemudian saya baca beberapa dokumen yang ternyata sudah ada rencana infrastruktur dan moda ya transportasi ya, baik darat, perairan ataupun udara. Nanti kita lihat satu-satu. Ini kita lihat di darat ini sudah ada perencanaan untuk sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan kereta api, dan ada yang menarik di sini ada penerapan konsep electric road atau jalur listrik, sehingga memungkinkan beroperasinya kendaraan zero emission gitu. Dan yang seperti ini tentu saja harus terintegrasi dengan pembangunan tata kota. Kemudian yang menarik juga ada perencanaan tentang transformasi umum massal. Jadi mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, dan di sini yang menariknya ada mau mengadopsi kendaraan listrik otonom, autonomous electric vehicles. Itu buat BRT ya, atau buat kereta LRT. Dan juga selanjutnya juga ada terkait dengan jalan bebas hambatan, ada sistem jaringan tol. Tentu saja ini harus dilandasi dengan teknologi juga nih di situ, highway system yang juga cerdas di sini. Dan kemudian ini juga ada perencanaan adanya perkeretaapian yang prinsipnya 3 yang mau diambil di sana adalah smart rail, green rail, sama sustain rail transport. Dan ini akan perlu dukungan teknologi yang cukup besar juga nih ya. Dan bahkan ada perencanaan teknologinya sudah dikeluarkan ini. Ada teknologi sistem perkeretaapian, ya, ada menggunakan EMU ya sistem ya, beberapa EMU sistem untuk beberapa jenis kereta api ya, ada kereta cepat dan ada kereta komuter dan seterusnya. Terkait dengan rencana infrastruktur dan mode angkutan air, ternyata juga sudah ada perencanaan untuk sistem jaringan sungai, jaringan sistem transportasi laut, dan di sana tentu ada pelabuhan-pelabuhan yang tentu juga perlu dukungan teknologi ya, jadi supaya sustain dan hemat energi, karena pelabuhan itu juga ada mekanisme pergudangan dan seterusnya, parkir kapal, perahu dan seterusnya. Dan selain itu juga yang menarik di sini ditawarkan satu teknologi untuk pengangkutan ya, mode angkutan air, yaitu bus amfibian ya, bisa di air dan bisa di tanah sekaligus. Ada yang namanya urban water shuttle bertenaga surya. Jadi selain ini akan mengurangi beban di jalanan, di darat, ini juga akan menjadi alternatif wisata juga bagi masyarakat. Dan terakhir di sini saya juga sudah melihat perencanaan infrastruktur mode angkutan udara, yaitu dengan adanya pengembangan 2 bandara yang sudah ada plus 1 bandara VVIP baru untuk melayani kegiatan-kegiatan terbatas ya, VVIP. Dan tapi mungkin saya ada yang terlewat, ada satu bagaimana pemanfaatan drone itu belum dijabarkan secara detail, bahwa ternyata ini juga bisa jadi satu inovasi ya, karena memang secara internasional saja sudah mulai naik tuh penggunaan drone untuk logistik dan transportation. Jadi itu ada 3 logistik UAV untuk kargo, untuk ekspres dan untuk operasi warehouse. Nah, jadi itu mungkin mimpi atau rencana-rencana masa depan yang ingin dituangkan. Maka kemudian barulah sekarang bagian kedua saya coba masuk ke kira-kira solusi seperti apa. Nah, apa yang tadi diharapkan tadi, dicita-citakan tadi itu adalah ada di lingkup smart city. Jadi kita menggunakan teknologi untuk menghasilkan kecerdasan untuk merespon kebutuhan kota, itu catatannya. Salah satunya yang transportation. Dan teknologinya yang terkenal tadi Intelligent Transportation System.
Jadi adanya integrasi antara sistem informasi dan teknologi informasi komunikasi dengan infrastruktur transportasi dan juga moda transportasinya atau kendaraan dan seluruh pengguna jalannya. Nah, ini mungkin yang saya coba tawarkan bahwa kita membutuhkan transportasi cerdas itu membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari urban planning, perencanaan dari kotanya sendiri, ya kita sudah melihat berbagai macam kajian yang sudah dilakukan oleh Departemen Perhubungan dan kementerian-kementerian terkait lainnya. Lalu kemudian setelah urban planning itu ada sistem desain, manajemen dan operation. Di situ ada teknologi dan urban infrastructure-nya seperti apa. Ya ini ahli-ahli transportasi, ya ahli-ahli yang berhubungan dengan mobilitas masyarakat, dan juga ada smart sensing dan computing di sini. Ya, ini terkait dengan IT salah satunya. Dan dua hal yang penting di transportasi cerdas ini adalah outcome sama impact-nya. Jadi kita bisa menciptakan smart travel behavior dari orang yang kita cita-citakan tadi, dan juga ada smart performance yang kita rencanakan seperti tadi dari bandara cuma 50 menit maksimal dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian ya lebih detail itu adalah mulai dari perencanaan smart city, ya lalu ini teknologi urban infrastruktur. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut nih, ya. Dan terkait dengan teknologi smart sensing dan computing, apalagi sekarang dengan tadi seperti yang dicontohkan oleh dari Perhubungan DKI bahwa semua sensor udah dipasang di wilayah-wilayah tertentu, sehingga itu akan menjadi big data yang harus kita treatment dengan khusus, sehingga nanti bisa menghasilkan data-data analitik yang bisa menjadi pendukung keputusan yang cepat dan tepat dan akurat begitu. Kemudian ada smart travel behavior juga, apakah bisa mempengaruhi pola aktivitas mobilitas dari masyarakat, dan ini juga smart performance harus kita ukur dengan baik juga begitu. Terkait dengan teknologi tersebut. Dan ini juga salah satu ajuan ya, bahwa memang ternyata kan solusi TIK itu bukan hanya di kendaraannya saja, tetapi dari orang mau bermobilitas itu sudah kita hitung, sudah harus kita pertimbangkan apakah dia jalan kaki, apakah pakai sepeda, ya baru nanti ke multimoda yang banyak itu tadi. Dan bagaimana juga kita mengatur antar kotanya juga seperti apa dan seterusnya. Ya, dan untuk itulah mungkin ini juga salah satu ajuan bahwa kita perlu gugus tugas teknologi transportasi cerdas. Ya, seluruh aspek transportasi kota cerdas itu kita siapkan SDM dan para pendukung sampai nanti ada segala hal teknologi yang diambilnya seperti itu. Jadi ini ada sekitar 6 pekerjaan gugus tugas yang terkait dengan kekinian teknologi di bidang TIK. Dan tentu saja jangan juga dilupakan ada kolaborasi dengan infrastruktur penunjang kota cerdas seperti smart grid, karena kita semua ini harus punya listriknya, Bu Nadalina ya. Jadi kita juga harus bikin perencanaan dari mana sumber kelistrikan dan seterusnya. Juga kemudian terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan smart city, terutama dukungan-dukungan kota cerdas yang berhubungan dengan sistem pelayanan umum yang menginformasikan kepada masyarakat tentang penggunaan transportasi cerdas. Jadi memang intelligent transportation system yang kita ingin terapkan sama-sama ini itu memang sangat terkait dengan bagaimana kita membentuk smart city. Ya, dan ini beberapa solusi ITS tadi yang jelas bisa kita bagi 3 ya, bahwa ada yang berbasiskan infrastruktur, ada yang berbasiskan kendaraannya, ataupun terkait dengan public transport system. Dan ITS yang banyak ini perlu kita gabung di dalam satu ITMS ya, jadi Integrated Transportation Management System secara keseluruhan, dan bagusnya memang ada arsitektur nasional tentang ITS ini ya. Dan ini beberapa yang saya baca akan diletak di IKN. Begitu juga tadi diterapkan di Jakarta. Nah, ini beberapa arsitektur ITS yang ada. Dan kayaknya kelihatannya tadi dari yang sudah diterapkan dan yang direncanakan di DKI Jakarta itu sudah
ada semua nih arsitektur ITS yang akan dipilih. Nah, jadi itu kira-kira Bu yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Madalina. Baik Pak, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya akan ada tanggapan dari Pak Dail dan Pak Immanuel. Mohon Pak Dail memberikan tanggapan atas apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Iqbal. Silakan Pak Dail. Nah, mungkin Pak Dail masih ada kesulitan dengan audio. Bisa dilanjutkan oleh tanggapan dari Pak Immanuel, tapi mungkin sambil menunggu tanggapan, sambil mendengarkan tanggapan dari Pak Immanuel, kita juga akan coba komunikasi dengan Pak Dail. Mudah-mudahan nanti bisa berkomunikasi lagi. Silakan Pak Immanuel. Baik, Bu Lina, terima kasih. Menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Iqbal. Saya tertarik sekali Pak Iqbal dengan outcome atau impact tadi yang sebagaimana Pak Iqbal sampaikan, dan saya sangat berharap dan sangat setuju sekali bahwasanya penerapan teknologi di bidang transportasi itu harus mengarah ke smart travel behavior dan smart performance. Jadi kadang-kadang saya bukan melihat dari segi negatifnya ya. Masyarakat kita ini sebenarnya bisa mengarah ke suatu kondisi yang baik, tetapi memang harus dimulai dari suatu sistem yang memang kita persiapkan dan memang itu mengarah kepada pembentukan suatu behavior yang baru. Sebagai salah satu contoh saja, ini pengalaman saya pribadi. Kalau masyarakat kita itu kalau di luar negeri sana dia bisa tertib, dia di custom dia bisa mengantri, kemudian nyebrang jalan juga hati-hati. Tetapi anehnya begitu balik ke Indonesia itu kadang-kadang hal-hal seperti itu tiba-tiba saja kok jadi hilang. Kita nggak tahu kenapa itu. Di custom saling berebut, kemudian pada waktu di sini juga menyeberang jalan juga kadang-kadang nggak sabar. Kadang-kadang cenderung menyalahkan kendaraan dan sebagainya. Nah, harapan kami sebenarnya dengan penerapan suatu teknologi atau katakanlah ITS di IKN, kami sangat berharap sekali bahwasanya mampu membentuk suatu travel behavior yang bagus dan yang lebih maju. Jadi dari awal diciptakan suatu sistem, tadi disampaikan perlu adanya kolaborasi, baik melalui gugus tugas maupun kolaborasi dengan infrastruktur penunjang. Kami sangat setuju sekali dan sangat surprise sekali. Yang pada intinya kami berharap bahwasanya suatu sistem ini akan menciptakan suatu behavior atau habit yang memang menunjukkan citra atau kondisi masyarakat Indonesia sebenarnya. Kita itu terkenal di negara lain sebagai suatu negara atau masyarakat yang ramah tamah, kemudian sabar dan sebagainya. Nah ini kami sangat berharap sekali ini bisa muncul di kota Nusantara yang kami bisa sangat berharap sekali akan menunjukkan bagaimana sebenarnya citra dari Indonesia itu di mata internasional. Demikian Bu Lina, sedikit tanggapan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kembali ke Pak Dail, sudah bisa berkomunikasi? Terima kasih Bu Lina. Ya, suara saya. Sudah Pak. Silakan Pak. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh Pak tadi detil lagi ya. Bagaimana kita mengcascading dari tadi pengembangan dari apa yang sebelumnya tujuan atau outcome yang dicapai sampai kepada instrumen pengungkapan dari arsitekturnya, dia sampai kepada mungkin sistem-sistem yang ada
Nah, salah satu memang tantangan yang saya pikir saat ini belum bisa masih dalam proses ya, adalah bagaimana konteks dalam arti smart city itu dijabarkan dalam bentuk proyek piloting, karena tataran di kita masih sifatnya konsepsi gitu ya, dan kita sebetulnya masih membutuhkan pilot itu. Dan sebetulnya kami sangat setuju kalau DKI yang sudah pengalaman ini bisa ada semacam pilot ya Pak Immanuel ya, bagaimana mewujudkan konteks ITS dalam kerangka smart city itu seperti apa kan gitu ya Pak, dengan kondisi memang tidak dari nol, tapi DKI sudah tentu pada kondisi advance, dan konteks smart city itu tidak hanya untuk yang misalkan yang dibangun dari nol, tapi yang sudah berkembang pun itu bisa kita buat delineasi wilayahnya lah seperti itu. Dengan kita juga banyak belajar dari kota-kota yang saat ini sudah mengembang seperti Korea Selatan dengan Sejongnya, gitu kan, ataupun kota-kota yang lain. Dan kedua itu masalah kelembagaan. Nah, kelembagaan ini memang dari aspek ITS ini sekarang kita tahu bahwa tantangannya tadi adalah banyaknya teknologi yang saat ini tersedia untuk konsep yang disebut smart city, sehingga memang kita harus memiliki konsep interoperability dari bermacam teknologi ini yang terlihat sebetulnya apakah ini bisa kompatibel satu sama lain, atau juga ini hanya cocok pada saat kita mulai dengan suatu teknologi, aplikasi apakah teknologi terus digunakan terus ya, atau ini yang atau harus dari awal teknologi yang kita gunakan untuk inisiasi harus bersifat terbuka, open ya, open source yang tidak menguji kita untuk selalu menggunakan limited teknologi. Nah, ini yang menurut kami tantangan yang harus kita hadapi, dan pembekalan bagaimana konsep smart city dan smart transport ini itu bisa membackup gitu ya, mengambil keputusan dalam memilih, dalam menseleksi maupun dalam menetapkan perangkat-perangkat ITS tadi sampai kepada teknologi ini sangat di backup oleh competitiveness dari beberapa negara yang punya keunggulan teknologi masing-masing dan juga punya kekurangan masing-masing. Nah, ini yang menurut kami itu yang masih perlu juga dikembangkan ataupun diformulasi oleh kita untuk mengeliminasi hal tersebut bisa tidak dalam pelaksanaan. Demikian mungkin Bu Ina tanggapan dari kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sebelum menutup kegiatan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit catatan ya. Di Universitas Gunadarma ini bergerak di bidang pendidikan. Tentu acara ini sebetulnya bertujuan memberikan edukasi kepada pemirsa mengenai bagaimana transportasi cerdas yang akan diberlakukan nanti di IKN, dan juga yang sudah dilaksanakan di Jakarta, dan bagaimana juga nanti di bidang teknologi komputer yang memang di Gunadarma menjadi bidang utamanya ya. Ini dapat mendukung kegiatan transportasi cerdas ini. Jadi mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat kepada pemirsa semua, sehingga dapat memberikan kontribusi, Universitas Gunadarma dapat memberikan kontribusi kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini.
Terima kasih. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada narasumber, Bapak Dail, Pak Immanuel, dan Pak Iqbal. Kita bisa bertemu lagi pada acara Uji Talk eksklusif IKN di pertemuan minggu depan. Seperti biasa di hari Senin jam 8.30 sampai jam 10. Terima kasih atas Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan terima kasih.